semua. Nah, selamat datang sama yang ada di Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, tentunya yang ada di Office 88 dan juga yang ada di Zoom. Selamat datang di Hybrid Semirat Path to Success with Beyond Social Commerce. Oke, yang bawakan hari ini tentunya bukan saya ya, saya belum kompeten. Oke, ini letter dulu ya. Oke, tentunya yang lebih kompeten dan yang membawakan materi ini beliau sangat qualified sekali. Nah, saya akan bacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Udah gemeter nih. Oke, beliau pernah berkarir selama 13 tahun sebagai senior secretary di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke, saat ini beliau juga mengelola perusahaan konsultan warisan dari almarhum suaminya. Selain itu juga aktif membangun usaha distribusi yang akan di-sharingkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku panggilkan Bu Maria Bernadette. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sudah makan semua? Yang belum nanti makan sendiri-sendiri ya, di bawah banyak pilihan ya. Oke, nah malam hari ini sesuai dengan topik saya akan coba menjelaskan suatu usaha yang sedang berkembang dengan sangat pesat sekali, tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara gitu ya. Nah kebetulan topik kita malam hari ini adalah Path to Success with Social Commerce. Ya kayaknya semua orang udah dengar ya, social commerce, social media udah umum zaman sekarang gitu ya. Oke, nah maksudnya seperti apa? Ini saya langsung buka slide saya. Oke ya, jadi kita kan ada social commerce yang kita lihat dulu dong ya, apakah kita tepat untuk bersocial commerce sekarang ini atau berbisnis di sosial media? Kita lihat dulu nih sosiodemografi Indonesia tahun 2023 ya. Jumlah penduduk Indonesia kira-kira 276 juta jiwa ya. Pengguna internetnya 213 juta jiwa ya. Siapa yang nggak punya email? Semua punya. Kayaknya ya semua punya karena teman-teman punya gadget ya kan, gadget itu pasti perlu punya WA, udah pasti punya internet ya. Terus jumlah, nah ini penting nih, jumlah penduduk sosial media di Indonesia penggunanya itu 167 juta jiwa, jadi lebih dari 50% teman-teman gitu ya. Jadi kita harus ada di lingkungan ini nih sebenarnya. Kalau yang nggak punya tuh ketinggalan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau maju, kita harus ada di sosial media. Maksudnya kita harus punya sosmed sekarang ini ya. Oke, nah rata-rata tiap orang punya lebih dari satu gadget. Siapa yang punya lebih dari satu gadget? Coba. Wah, di sini aja banyak ya. Saya aja pegang 3 coba. Bukan sombong, tapi jadi repot gitu ya. Sebenarnya satu aja cukup gitu ya. Tapi karena urusan banyak jadi harus tambah ya. Oke, nextnya lagi. Nah, ini ya platform yang paling sering dipakai ya. WhatsApp tuh paling tinggi ya. Instagram nomor 2, Facebook, ada TikTok ya. Mungkin TikTok sekarang karena kita dengar-dengar yang kemarin kejadian, mungkin akan berkurang sedikit gitu ya. Tapi ini banyak sekali. Nah, WhatsApp tuh paling banyak gitu ya. Nah, kita bisa mengadakan sesuatu loh dengan WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin saya tanya, siapa yang pernah jualan di sosial media? Oh, ada juga gitu ya. Di Zoom mungkin banyak yang sudah jualan sosial media ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau ceritakan satu diagram ini dulu. Ini. Nah, kalau kita jual di sosial media, ya berarti kita kan harus aktif, betul nggak? Kalau kita nggak posting, kita dapat sesuatu nggak? Nggak dapat. Berarti kita harus aktif ya. Nah, ini ada kuadran yang sangat terkenal, namanya kuadran Kiyosaki ya. Dia bilang ada 4 cara orang mendapatkan penghasilan. Cara pertama adalah sebagai karyawan. Kita bekerja untuk orang lain. Di mana sebagian besar orang-orang itu ada di kuadran employee, bekerja untuk orang lain, termasuk saya dulu. Saya bekerja untuk orang lain ya. Nah, kuadran self-employed, kuadran kedua nih S. Self-employed artinya apa? Kita punya usaha sendiri. Contohnya apa? Dokter. Harus praktek baru dapat uang. Pengacara harus praktek juga baru dapat uang ya. Tukang salon yang gunting rambut, dia harus gunting rambut. Kalau nggak ada rambut yang digunting nggak dapat uang dia, gitu kan ya. Nah, kalau kita jualan di sosial media masuk yang mana? S. Karena kita harus aktif income gitu ya. Kalau kita mau liburan nggak ada sinyal, nggak bisa kita dapat omset
gitu ya. Nah, malam hari ini teman-teman akan di-guide ya dari self-employed untuk ke business owner. Ya, di mana ya kalau nggak hanya sekedar sosial media, nggak hanya sekedar jualan sosial media, tapi teman-teman bisa gunakan platform sosial media dan lain-lain untuk membangun bisnis yang suatu saat jadi business owner. Maksudnya apa? Bisnis dengan sistem. Jadi kalau kita nggak aktif pun, bisnisnya akan berjalan sendiri dan kita akan dapat omset terus-menerus, yang dimana kita namanya passive income. Jadi kita akan membangun asetnya, bukan sekedar jualan aja. Ya, kalau jualan kita nggak membangun aset, ya kan? Nah, tapi kalau di bisnis kita akan membangun aset. Nah, terakhir ada investor. Teman-teman lari ke sini dulu, baru bisa ke investor gitu ya. Sebelah sini adalah passive income. Nah, gimana nih caranya nih membangunnya nih? Ya, dari S ke B. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ya, jadi kita membangun aset, tadi yang saya bilang aset menghasilkan passive income. Nah, bisnis ini menjanjikan kalau teman-teman serius membangunnya, dalam waktu 6 sampai 12 bulan dapat tambahan 15 juta per bulan. Ya, kalau lebih dari teman-teman serius bisa dapat 45 juta per bulan, 90 juta per bulan. Zaman sekarang ini ya, menurut saya tambahan 15 juta per bulan tuh lumayan banget. Lumayan nggak teman-teman? Lumayan banget, karena saya sering ketemu orang nih, orang-orang mau beli produk tunggu gajian, saya sampai bingung, kok bisa sih sampai segitunya gitu ya. Ternyata banyak orang nggak punya tabungan, nggak punya spare income. Ya, dapat 1 juta rupiah pun menurut saya menarik sekali gitu loh, ya, tambahan namanya ya. Oke, nah apa yang kita lakukan ya? Nah, kita bekerja sama dengan pabrik. Ada pabrik ya, biasanya kan pabrik kan kalau distribusikan barang kan ke distributor dulu, ke toko, baru kita beli kan. Nggak mungkin kita beli satu produk ke pabrik. Nggak ada yang mau layanin ya, di depan ada cegat satpam ya kan. Nah ya, nah jadi kita memotong mata rantai distribusi di usaha ini, kita bisa langsung hubungan dengan pabriknya. Yang menarik produk-produknya. Ya, ini yang sangat menarik produk-produknya, karena produk-produknya adalah kebutuhan sehari-hari yang kita setiap hari pakai. Ya, sehingga akan habis. Ya kan? Contohnya apa? Shampoo, pasta gigi, deterjen, apa ya, apalagi sabun, pembersih-pembersih rumah, vitamin, skincare dan lain-lain yang habis pakai. Ya, setiap bulan pasti teman-teman beli gitu ya. Nah, sekarang dari sini dengan produk-produk yang kita pakai nih bisa menghasilkan bonus-bonus buat kita, bisa mendatangkan income buat kita gitu ya. Nah, caranya gimana sekarang? Kita pakai produknya ya, terus kita sharingkan ke teman-teman kita. Nah, jadi kita membangun namanya basis konsumen yang besar ya. Basis konsumen contohnya apa? Mungkin ada yang nggak ngerti maksudnya basis konsumen itu apa ya. Nah, saya kasih ilustrasi dulu. Contohnya bank. Bank nasabahnya banyak nih. Ada satu bank nasabahnya 20 juta nasabah ya. Masing-masing biaya admin 10.000 aja. Itu mendatangkan 200 miliar. Ya. Demikian juga kalau kita yang punya provider handphonenya misalnya ya. Kalau pemakainya 100 juta, yang isi pulsa 10.000 aja, itu dapat 1 triliun. Gede banget kan? Ya, sama dengan yang lain-lain kayak Gojek, Grab. Itu kita pakainya berapa puluh ribu, tapi nilai perusahaannya gede banget. Karena kenapa? Banyak yang pakai. Nah, ini kita juga membangun seperti itu ya. Nah, jadi bukan karena 10.000-nya mendatangkan 200 miliar atau 1 triliun, tapi jumlah basis konsumen yang dibangun ya, atau nasabah yang dibangun ya. Nah, produk kita kan produk kebutuhan sehari-hari tadi. Contohnya lah 1 bulan ya, kita ada memindahkan belanjanya ke pabrik kita yang tadi saya sebutkan ya, ke pabrik ini. Terus kita sharing ke teman-teman kita di seluruh Indonesia. Kita Indonesia dulu skalanya ya, nanti kalau udah lebih besar lagi baru bicara nasional, internasional gitu ya. Nasional dulu sekarang ya. Kita sharingkan teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke. Itu bisa ya. Misalnya contohnya 20 orang aja yang mau suka dengan produknya dan dia memindahkan belanjanya ke pabrik ini yang kita kerjasama ya. Terus masing-masing sharingkan ke 10 temannya. Jadi tuh basis konsumen kita jadi 200. Kalau kita punya 200 basis konsumen, masing-masing membelanjakan produk yang dipakai sehari-hari ke pabrik ini 750.000 per bulan aja. Teman-teman akan punya omset 150 juta rupiah. Ya, kalau punya omset 150 juta rupiah, bonusnya 15 juta rupiah per bulan. Gitu. Padahal saya cuma memindahkan belanja saya. Saya nggak ada pengeluaran tambahan loh, memindahkan aja. Tapi saya bisa dapat bonus ya, kalau makin besar ya tadi yang saya sebutkan ya, tak terbatas teman-teman mau seperti apa, sebesar apa, kendalinya di teman-teman. Ya,
Jadi bukan di orang lain, tapi teman-teman mengendalikan pendapatannya mau berapa ya. Nah, menariknya lagi ya, bisnis ini ya, next slide ya. Menariknya lagi nih, produknya tadi udah banyak ya. Jadi pabrik ini menyiapkan produk, delivery, stok toko, pegawai, modal, sistem semua diurus. Kita nggak perlu urus lagi. Ya, kita hanya tinggal membangun basis konsumennya sebenarnya ya. Ya, jadi waktu saya tawaran usaha ini saya pikir ada nggak ya perusahaan yang menyiapkan semuanya ya. Saya tinggal membangun ininya aja, jalur distribusinya aja, basis konsumennya. Kayaknya nggak ada deh perusahaan yang menawarkan seperti ini. Di luaran nggak ada teman-teman gitu ya. Oke, nah jadi pengiriman bisa ke seluruh Indonesia ya, bisa gratis ongkir juga ya. Oke, nextnya. Nah, perusahaannya apa nih namanya? Pasti penasaran ya. Nah, perusahaannya namanya MW ya. Teman-teman yang di Zoom mungkin ada yang pernah dengar MW, ada yang belum. Apa tuh MW? Biasanya di bawah 35 tuh nggak 35 tahun tuh nggak tahu MW itu apa gitu ya. Kalau yang tahu pasti udah di atas 35 tahun gitu ya. Oke, udah ketahuan umurnya gitu ya. Nah, teman-teman, apapun yang teman-teman pernah tahu MW itu seperti apa dulunya, saya ingin ceritakan MW yang sekarang, bukan MW yang dulu gitu ya. Oke, nah MW di dunia ini sudah mau menuju udah 60 tahun lebih ya. 60 tahun lebih, ada sangat besar sekali, makin besar justru ya. Saya pernah ketemu orang yang dulu pernah tahu MW. Oh, MW masih ada gitu. Dia nggak tahu MW makin besar sekarang gitu ya. Oke. Nah, terus dia ada di lebih dari 100 negara, omsetnya 120 triliun ya, besar banget intinya ya. Percaya aja pokoknya besar gitu ya. Oke, nah dia produk-produknya unggulannya tuh Nutrilite. Nutrilite adalah suplementasi vitamin. Ya, semua orang butuh sekarang. Ya, semua orang sejak habis pandemi minum vitamin gitu ya. Terus ada skincare. Ya penting nih skincare sekarang. Kan kita mau awet muda terus, nggak mau awet tua kan ya. Nah maunya awet muda jadi skincare ya. Jadi sekarang hype nih skincare, di mana-mana skincare ya. Nah produk-produk rumah tangga yang lain banyak sekali. Produk MW terkenal kualitas tinggi, ramah lingkungan, dan juga sangat irit sekali gitu ya. Oke, next slide-nya. Nah, saya nggak ingin cerita MW lebih panjang, tapi ini ada pabriknya, perlu saya kasih tahu nih pabriknya ada, salah satu pabriknya ada di Michigan di Amerika, besar banget gitu ya. Jadi ini perusahaan yang punya pabrik, bukan perusahaan yang nggak punya pabrik ya. Next-nya, ini fasilitas dari warehouse-nya ya, gudangnya seluruh dunia, banyak sekali ya. Oke, sangat profesional diaturnya ya. Nextnya, nah ini beberapa toko besar MW yang ada di Indonesia, ya ada di Kota Kasablanka. Teman-teman kalau datang ke Mall Kota Kasablanka ada MW, ada di Medan, ada di Denpasar, ada di Surabaya, ada di Pontianak yang besar-besar dan kota-kota kecil lainnya juga ada ya ini MW-nya. Nah kita bisa lakukan usaha ini ya lewat online dan offline. Nah sekarang kita semuanya hybrid nih, ya kan? Nah mobil hybrid kita juga hybrid, jadi harus ngikutin zaman teman-teman ya. Oke, nah kita mau kasih lihat MW yang di Mall Kota Kasablanka. Seberapa 1 menit.
Oke, nah itu MW yang ada di Mall Kota Casablanca ya. Teman-teman tinggal di kota yang terdekat, coba datang ke MW di kota terdekat teman-teman ya. Tanyakan kepada yang mengundang ya. Nextnya, nah saya nggak ingin hanya cerita MW-nya. MW itu hanya sekedar produk gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka jualan, ingat teman-teman adalah active income ya. Tapi malam ini kita diajak untuk membangun aset yang menghasilkan passive income ya. Jadi kita ada namanya Network 21 ya, salah satu support system dari bisnis MW ya. Nah, Network 21 itu umurnya ada 30 tahun lebih teman-teman, ada di 6 benua ya, ada di lebih dari 30 negara ya. Jadi salah satu support system yang sangat besar sekali, udah proven gitu ya. Nah, nextnya ya. Nah, Network 21 mengatakan ya, kalau kita mau berbisnis jangan sekedar direct selling tadi jualan. Direct selling nomor 1 ya. Artinya apa? Kita jago jualan nih super salesman, sendirian jualan banyak. Ya 1000, hasilnya 1000. Tapi begitu saya sakit, suatu saat kan kita nggak mungkin kerja terus kan, kesehatan menurun ya, kita udah pensiun ya, kita nggak dapat apa-apa ya. Nah bisnis ini kita bukan juga diajak sebagai MLM atau multi level marketing di mana kita ditargetin ya, atau harus tutup poin atau kiri kanan seimbang dan lain-lain. Di sini tidak ada ya teman-teman ya, nggak pakai seimbang gitu ya. Oke, nah kita membangun namanya network marketing, basis pelanggan yang banyak. Itu tadi ya. Oke. Nah, untuk berhasil ternyata perlu ada langkah-langkah nih ya. Jadi tentunya kita ingin tahu dong apa sih bagaimana cara berhasil ya. Nah, pertama ternyata kita harus punya cita-cita atau alasan yang kuat kenapa kita mau lakukan usaha ini. Ya. Karena usaha ini modalnya kecil banget, teman-teman, ya. Wah, kalau teman-teman makan di Kokas pasti join fee-nya lebih murah daripada makan di Kokas gitu ya. Oke, oke, karena makan sekarang mahal sekali gitu ya. Oke ya, jadi pertama perlu alasan cita-cita karena modalnya kecil, kedua tidak ada bos, tidak ada yang perintah-perintah ya. Saya teman-teman mengundang bukan atasan, bukan bos. Ya, bisnis ini bisnis sendiri. Gitu ya. Jadi perlu kenapa mau lakukan usaha ini. Kedua, kita bikin daftar nama, buat janji itu mudah, sederhana, akan diajarkan kalau teman-teman mau serius ya. Selanjutnya kita presentasi ya. Presentasinya juga banyak versi, yang singkat-singkat juga ada. Dari presentasi pasti ada 3 kategori orang, mau jadi pengusahanya, mau jadi reseller atau pelanggan, sekedar pelanggan ya. Nah, terus kita pakai produknya. Seperti tadi saya bilang, kita pakai, kita sharing. Kalau kita nggak pakai, kita nggak bisa sharing. Gitu, karena ini bisnis sendiri. Gitu kan? Nah, terus kita perlu belajar dan gunakan alat. Jadi semua profesi ada alatnya. Kita juga ada alatnya ya. Alatnya adalah pembelajaran, ilmu. Ya, ilmu pengetahuan yang kita punya, ilmu berbisnis gitu ya. Nah, sebenarnya ada ini ya, Info Night malam hari ini, seperti malam hari ini namanya Info Night. Terus dan kita ada NBT. Wah, keren banget teman-teman, perlu datang NBT ya. Nanti tanggal 5 ada ya. Langkah-langkah menuju sukses. Jadi ini langkah-langkah menuju sukses. Jadi harus datang kalau mau sukses ya kan. Terus ada mengubah mindset. Ini masih agak lama baru ada. Nah, teman-teman ada kabar baik nih ya. Paling dekat adalah leadership seminar. Seminar mengubah hidup. Ya. Jadi saya ulangi, leadership seminar yang tadi, leadership seminar itu mengubah hidup. Bukan mengubah mindset aja, tapi mengubah hidup. Ya, itu perlu diingat itu ya. Nah, pembicaranya ya. Nah, ini leadership seminar diadakan tanggal 11 12 November ya. Ya, pembicaranya ini ada berapa? 18 kalau nggak salah ya. Dari berbagai macam latar belakang. Dari yang tua, dari yang jangan tua ya, senior, dari yang muda, dari yang senior, dari yang pengalaman bekerja, dari yang belum pengalaman bekerja, baru lulus kuliah ada, dari yang gaptek awalnya ya, ada juga, sekarang nggak gaptek lagi. Nah, kita perlu belajar nih, bagaimana dari yang tadinya gaptek, nggak gaptek, bagaimana yang nggak punya pengalaman bekerja, tapi bisa sukses juga di usaha ini, mendapatkan bonus-bonus. Ya, ini yang paling penting. Dan namanya National Leadership Seminar. Artinya apa? Nasional, hanya ada satu-satunya di one and only tahun ini ya, di Jakarta ya. Oke, jadi pembicara utamanya nih perlu saya jelaskan ya. Yang ini yang heboh soalnya ya. Pembicara utamanya Pak Robert Busonia ya. Orang nomor 1 MW Indonesia, peringkat tertinggi ya. Coba teman-teman, kalau mau bikin usaha, mau belajarnya dari yang paling tinggi apa yang
belum tinggi gitu ya. Tentunya mau belajar dari orang yang paling pengalaman, paling tinggi peringkatnya. Betul nggak sih? Ya kan? Kalau saya bisnis software, misalnya ada Mark Zuckerberg datang, Bill Gates datang, kita ikutan nggak seminarnya? Ikut, karena saya juga ingin besar bisnis saya gitu ya. Nah ya, jadi sama di bisnis ini ya kita perlu datang gitu, belajar di Pak Robert Busoni yang pengalamannya udah banyak banget, 30 tahun lebih pengalaman, dan bisnisnya nggak hanya di Indonesia tapi di banyak negara, lebih dari 10 negara ya. Di 6 benua pastinya ada gitu ya. Oke, nah mau belajar di mana lah, kapan lagi nih teman-teman? Ya, belajar dari orang yang punya bisnis di 6 benua ya, terus yang punya omset paling besar di MW Indonesia ya, pengalaman 30 tahun lebih. Ini kalau dikumpulin sih pengalamannya 100 tahun lebih kali ya. Oke. Nah, ini tiketnya 800.000. Teman-teman dari luar kota segera book penerbangannya. Mungkin mau naik pesawat, atau naik kereta, naik mobil, atau naik kapal, bukan perahu nggak nyampe ya. Naik perahu tenggelam ya. Kepulauan Seribu kali ya, dari Kepulauan Seribu naik perahu nyampe ya. Oke ya. Oke, jadi siapkan waktunya dan cuti mungkin kalau yang bekerja gitu ya, cuti dari hari Jumat supaya nggak kecapek-capek baru ikut seminar, kan nggak seru ya, udah nggak masuk gitu loh di otak gitu ya. Oke, nah kabar baiknya seminar seperti ini sebenarnya ya. Oke, next ya. Seminar ini sebenarnya, ini pembelajaran dulu apa nextnya? Oke, nah apa yang dipelajari nih? Ya, apa yang dipelajari? Bagaimana memperoleh kebebasan waktu dan financial, time management, goal setting, people skill, communication skill, leadership skill, dan lain-lain. Ini aja nih teman-teman. Seminar ini, satu topik ini aja, itu bayarnya bisa 2-3 juta loh. Kalau teman-teman ikut di luar, satu topik aja nih. Leadership skill, cari deh. Tadi saya baru lihat 2,5 juta ada yang leadership skill. Gila. Ya ini 2,5 juta kali 13, kali 12 berapa tuh? Berapa bayarnya nih? Ya, tapi teman-temannya bayar 800.000 teman-teman. Gila ya, luar biasa sekali ini ya. Harus tepuk tangan di sini ya. Oke. Nah, nextnya, nah seminar ini tidak hanya ada di Indonesia teman-teman. Di luar negeri banyak seminar leadership juga. Nenoten Tuan mengadakan ya, ada di Eropa kemarin, ini di Australia, ada di South Africa, ada di Amerika, ada di banyak negara yang lain. Jadi teman-teman kalau hadir ke National Leadership Seminar, teman-teman tuh global community, ikut gelombang global ya, yang belajar hal yang sama gitu loh ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, yang di luar bayarnya jutaan teman-teman ya. Nah, jadi ini kira-kira ya. Jadi saya mau maksudnya bahwa ini global ya teman-teman, bukan hanya untuk di Indonesia ya. Oke, next ya. Oke, nah ini kita lihat video yang di Indonesia ya, seperti apa. Seru, nggak pernah ngantuk ya. Jadi akan seru sekali teman-teman. Kalau misalnya udah mau mendaftar, segera daftar karena takut tiketnya habis ya, karena ini kan nasional ya. Oke, nah penjelasan saya sudah selesai. Pilihannya dari teman-teman, kalau sekedar join MW itu hanya 100 ribuan lah kalau join MW. Tapi teman-teman malam hari ini tidak perlu join dulu. Teman-teman pikirkan dulu leadership seminar. Itu aja dulu gitu ya. Kalau join MW 100.000 ya oke lah ya. Nah, kenapa teman-teman perlu datang? Teman-teman pikirin dulu nih pertanyaannya, apa sih yang teman-teman inginkan dalam waktu 5-10 tahun lagi? Gitu kan ya, apakah mau selalu beli barang tunggu gajian? Itu ya, sering banget tuh ya, kacau itu ya. Nah mungkin teman-teman pengen usaha sendiri, tabungan, lunas hutang, bantu orang, ibadah, traveling, sekolah, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman tanya gitu ya, apakah pekerjaan saya yang sekarang lakukan bisa mencapai apa yang saya inginkan? Itu aja, jawab sendiri-sendiri ya. Saya bekerja berapa tahun lagi saya ingin mencapai apa yang inginkan, bisa nggak gitu ya? Kalau nggak bisa, teman-teman hadir ke leadership seminar ya. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat malam dan sampai ketemu di LS. Oke ya.
Nah, teman-teman, sekarang saya mau panggilkan ya teman-teman millennials yang sudah serius membangun usaha ini dan sudah dapat bonus-bonusnya gitu ya. Jadi bukan hanya yang senior-senior kayak saya gitu ya. Walaupun kelihatannya usia senior tapi penampilan masih milenial sekali ya, memuji diri sendiri ya. Oke, kita panggilkan LC millennials ya, mereka masih muda. Oke, malam teman-teman semua. Kenalkan, nama aku Cindy, umur 20 tahun, sekarang freelance dan juga beauty enthusiast. Sampai jumpa di Leadership Seminar. Malam teman-teman, Kiki makeup artist. Sampai jumpa di National Leadership Seminar. Selamat malam teman-teman, namaku Belda, aku karyawan swasta. Sampai jumpa di Leadership Seminar. Selamat malam, aku Dinda, karyawan swasta advertising agency. Sampai ketemu di Leadership Seminar. Oke, nah kita belum ada apa-apanya banget nih. Sekarang kita mau belajar lagi dari kakak-kakak kita. Welcoming Emerald. Selamat malam, Lucy, calon dokter, Teddy, Sutrisna background perhotelan. Pastikan Anda leadership seminar. Halo, Maria lagi. Pastikan teman-teman daftar ke leadership seminar. Sali terakhir bertugas di perusahaan perkapalan nasional. Pastikan daftar National Leadership Seminar. Anita Wibisono, mantan PNS, bekerja sama dengan Gatot Wibisono sebagai konsultan IT. Sampai bertemu di leadership seminar. Selamat malam, Lisa, dari UI. Sampai jumpa di LS. Cut Linda, latar belakang sastra, manajemen shopping center, sampai ketemu di LS. Putut Mahendra, notaris PPT di Jakarta. Ini isi Sarita, terakhir Kepala Cabang Bank Swasta Nasional. Sampai jumpa di leadership seminar. Andi, tukang gali tanah, pengusaha tambang, teman-teman maksudnya gitu. Erlin, mantan internal auditor, sekarang health and beauty enthusiast. Teman-teman pastikan Anda ikut leadership seminar. Unika Sari, dulu pernah bekerja 20 tahun sebagai pegawai dan terakhir sebagai pengusaha. Teman-teman, kami ingin sekali mengajak teman-teman ke leadership seminar untuk belajar. Kemana rencana planning Anda hidup 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena kita banyak yang nggak tahu mau kemana, masih bingung. Oke, sampai jumpa di leadership seminar. Untuk tidak berlama-lama, kami panggilkan para diamond, orang yang sudah membantu kami semua di sini untuk mempunyai kebebasan waktu. Ya, para diamond, silahkan. Ya, selamat malam teman-teman. Gerit, sipil Unpar Bandung, mantan kontraktor. Lucy, perhotelan Trisakti, ibu rumah tangga. Teman-teman, kami berdua diberkati Tuhan dengan 4 orang anak, ya, dua mantu dan 2 cucu. Ya, bingung. Ntar lagi tambah 1 soalnya. Bukan dari Klaris ya. Oke, teman-teman, cari informasi bisnis ini di National Leadership Seminar. Selamat malam, nama saya Dina, latar belakang saya arsitek. Saya pernah bekerja dulu banget 13 tahun, tapi gara-gara usaha ini saya memilih untuk lebih dekat dengan anak-anak. Dan saya lakukan usaha ini dengan Refri Anwar. Ya, jadi jelas deh. Saya lakukan usaha ini dengan Refri Anwar, latar belakangnya ekonomi, terakhir sebagai salah satu direktur di perusahaan kelapa sawit. Dan kami memiliki 3 orang putri, 3-3 yang udah bekerja, dan semua itu gara-gara usaha ini. Kita tunggu semuanya, kita ketemu lagi di National Leadership Seminar. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku Irfan, lakukan usaha ini berdua sama istriku Wati. Kami berdua dikaruniai 4 orang anak dan 3 orang cucu, gitu ya. Dan aku pernah kerja 20 tahun di perbankan dengan jabatan terakhir sebagai senior VP di sebuah bank swasta nasional yang keren banget gitu ya. Kenapa kami lakukan usaha ini adalah karena ya kita nggak pengen gitu ya kerja terus gitu, begitu pensiun terus kemudian lanjutin lagi kontrak lagi kayak gitu ya.
kerja terus gitu. Pensiun 2 hari menjelang meninggal gitu kan nggak seru banget gitu ya. Terus kapan menikmatinya gitu. Nah, aku pengen ini aja merefer kepada yang tadi Bu Maria sampaikan gitu ya. Kalau kita belajar bisnis ya kepada pebisnis yang sukses gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah nanti tanggal 11-12 November itu ada seminar yang mengajarkan mengenai bagaimana memiliki bisnis yang bagus gitu ya. Nah, bicara mengenai seminar, aku bergerak di bidang itu. Seminar, training dan sebagainya gitu ya. Yang dibilang sama Bu Maria tadi itu benar dan aku koreksi dikit gitu. Benernya itu adalah di luaran sana training mengenai leadership, mengenai dan sebagainya itu training sehari public speaking mengenai leadership dan sebagainya gitu 2,5 juta. 2 hari itu antara 5 juta sampai dengan 7 juta tergantung hotelnya gitu ya. Nah ini training 2 hari dari tunggu dulu. Training yang itu, oke, sebagian dari pembicaranya aku kenal. Training mengajarkan mengenai leadership, tapi dia belum pernah menjadi vice president yang membawahi 500 orang. Terus leadership apa? Paham ya? Oke. Ada sebuah seminar tentang communication skills. Yang mengajar siapa? Somebody aku tahu persis orangnya seperti apa, yang kalau aku WA tidak jawab. What kind of communication skills yang dia mau ajarkan sedangkan dia menjawab WA? Mudah-mudahan Anda paham ya. Some of the training dan seminar-seminar yang diadakan dengan harga cukup mahal itu disampaikan oleh seseorang yang tidak menghidupi seminar itu. Dan kita membayarnya mahal. Yang besok beda. Beliau ini Pak Robert dan Bu Sonja itu mengajarkan bagaimana how to build the big huge business, dan beliau ada di situ. Dan beliau salah satu contoh sukses di dunia gitu. Jadi 800.000 dengan kualifikasi pembicaranya seperti itu, wow, itu murah. Itu murah. Gitu. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu di Leadership Seminar. Thank you. Oke, terima kasih Bu Maria dan para Diamond. Oke, sebelum aku ke puncak acara, mungkin aku akan bacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama. Iya. Oke, kita akan ada acara khusus dan spesial bagi millennials dan Gen Z. Ini di hari Kamis tanggal 26 Oktober di Kota Casablanca. Oke, acara ini akan fokus untuk sharing seputar produk, peluang bisnis usaha ini versi milenial dan Gen Z. Ya, bagi yang di bawah umur milenial dan Gen Z boleh ajak yang milenial dan Gen Z ya. Oke, jadi catat jangan lupa can't wait to see you guys, ditunggu kedatangannya ya. Oke, nextnya pengumuman kedua. Iya. Ciana. Oke, nah jangan lupa ini dari tadi udah disebutin National Leadership Seminar tanggal 11 sampai 12 November di book. Kalau misalnya ada yang kerja tolong dicutiin dulu lah ya. Ke Sabtu Minggu sih sebenarnya, kalau kerja aneh berarti. Oke. Oke, ini aku nggak akan ngomong lama-lama lagi seperti yang tadi dibicarakan sama Bu Maria dan para Diamond dan Emerald. Teman-teman catat tanggalnya dan juga jangan lupa beli tiketnya ya. Oke, nextnya. Oke. Nah, ini ada network building seminar. Training yang mau serius, mau tahu gimana caranya untuk menggapai langkah-langkah tadi, langkah-langkah menuju sukses, dan juga bonus-bonusnya. Dan juga yang beda dari NBT kali ini adalah ini offline sejak September 2020. Oke, nah jadi teman-teman yang di Jakarta merapat, Jabodetabek juga mari merapat, oke? Nah, nah selanjutnya, aku akan bacakan pembicara utama kita, pengumuman selanjutnya, bukan pengumuman lagi ya, acara utama. Nah ini aku akan bacakan backgroundnya terlebih dahulu. Beliau pernah berkarir sebagai komputer engineering di salah satu perusahaan komputer asing terbesar di dunia. Nah dalam waktu singkat, beliau bersama
suaminya Yohanes Simatupang membangun bisnis ini besar sekali teman-teman ya, dari sampai ke luar negara ya. Nah, dan beliau ini sangat serius sekali berdua membantu banyak sekali orang untuk menjadi sukses di usaha ini. Oke, tanpa lama lagi aku panggilkan Bu Roma Simatupang. Halo. Saya sampai bingung. Saya pikir Stevie Wonder tadi. Siapa itu? Ya saya ya. Oke, fotonya lucu. Ya, nama saya Roma Simatupang. Saya mengerjakan usaha ini bersama Yohanes Simatupang dan saya udah di bisnis MW sejak tahun 94. Sekitar 30 tahun. Ya, tepuk tangan dong. 30 tahun ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang ketemu orang yang ikutan diajak orang MW, sekarang Anda MW, Anda pernah diajak orang MW dulu, terus sekarang pernah MW, Anda ajak lagi deh, pasti dia udah nggak MW lagi. Jarang yang membangun usahanya serius sampai 30 tahun teman-teman ya. Dan latar belakang saya teknik komputer dan saya lulusan dari Boston University di Amerika Serikat. Saya pernah mengajar di UI di bidang studi informatika. Terus saya pernah bekerja di perusahaan IBM ya selama 7 tahun. Nah, itu perusahaan besar banget dulu waktu saya bekerja. Sekarang mungkin udah kalah sama Apple. Mungkin nggak ada yang tahu ya, tapi perusahaan IBM itu perusahaan multinasional, ada di 100 negara juga dan besar banget. Suami saya juga lulusan dari Kansas University, Amerika Serikat, dia seorang petroleum engineer. Ya, petroleum engineer berkarir di ConocoPhillips. ConocoPhillips selama 14 tahun, senior manager waktu dia membangun usaha ini, dan ketika kami bekerja, kami dipresentasi bisnis MW. Sama seperti Anda ditawarin bisnis ini. Nah, kenapa kami tertarik? Padahal kami sibuknya setengah mati. Waktu itu anak saya 2,5 tahun dan 8 bulan, saya masih menyusui anak saya yang paling kecil. Jadi saya wanita karir yang nggak ada waktu sama sekali untuk pokoknya pekerja ya anak, kerja anak, udah nggak ada waktu untuk saya sendiri, nggak ada waktu. Tapi presentasi MW ini luar biasa banget. Mereka menawarkan kebebasan uang dan kebebasan waktu satu saat nanti. Saya pikir uang juga nggak bebas-bebas amat ya kan? Karena waktu masih karir masih ya biasa lah ya. Anak 2 setiap tahun susu naik ya kan? Nah, babysitter minta naik gaji. Penghasilan nggak senaik babysitter saya lebih tinggi gajinya, kenaikannya kali daripada penghasilan saya di kantor gitu. Jadi saya pikir saya nggak punya kebebasan keuangan, kebebasan waktu, boro-boro saya nggak sempat ke salon, nggak sempat olahraga, nggak sempat belanja. Itu kan nightmare buat perempuan kan. Nah, saya itu mau semuanya teman-teman, mau karir iya, mau ngurusin anak iya, mau punya uang, iya. Mau travel, iya. Gimana jadinya? Nah, akhirnya saya datang ke pertemuan namanya leadership seminar. Saya diajak sama sponsor saya. Waktu itu namanya Pak Beni Wayong. Dia seorang diamond juga. Teman satu kantor, teman-teman. Dia datang, saya uang pas-pasan. 800.000 kali 2 tuh 1,6 juta. Sekarang ya, nilainya dulu berapa saya lupa. Tapi buat saya itu bukan uang yang, walaupun saya kerjanya keren banget gitu, kayak Anda sampai nganga-nganga gitu ya ngeliat karir kita berdua. Tapi 1,6 juta tuh berat. Ya bisa buat apa anak-anak gitu loh. Yang saya bersyukur teman saya ini, Pak Ben ini, dia bayar 3 buat dia, istrinya sama adiknya. Saya kan kaget. Akhirnya kan stres juga. Wah, kalau dia bisa, saya mesti bisa keluarin duit, pokoknya gimana keluarin duit. Akhirnya saya beli juga itu tiket gitu teman-teman. Tapi untung saya datang ya. Untung saya datang dan mata saya terbuka. Saya senang, semangat banget di situ. Yang saya perhatikan adalah impianku bisa tercapai, aku bisa dapat tuh dari usaha ini. Karena dengan membangun usaha ini yang besar dan benar, kita akan mendapatkan kebebasan uang dan waktu. Dan ada sistemnya. Nah, aku kan orang sistem teman-teman, orang komputer ya. Jadi kalau komputer kan taunya first in,
keluar out kan. Jadi apa yang masuk diproses, keluarnya harus jadi. Jadi saya pikir kalau saya masuk usaha ini, masuk ke sistem, saya harus ikutin sistem, saya akan jadi quality product, yaitu diamond. Nah akhirnya kami semangat banget berdua, kami bekerja membangun usaha ini, dan ya 4,5 tahun kemudian kami jadi diamond. Dengan ya. Nah, kenapa saya ceritakan kepada Anda, sukses itu memang nggak gampang ya, harus diperjuangkan. Tapi sukses harus diputuskan sekarang, teman-teman. Tidak ada orang yang sukses tanpa keputusan. Nah, keputusan yang paling gampang sekarang apa? Ya hadir ke leadership seminar. Hadir aja dulu. Keputusan yang saya paling gampang waktu itu 1,6 juta itu. Saya udahlah, nggak enak sama teman saya. Masa teman saya bisa, saya enggak gitu. Saya alasannya apa lagi gitu loh. Maksud saya kan kayak orang bego gitu bilang nggak ada uang. Padahal kerjanya satu kantor. Ya, jadi akhirnya saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya direndahkan hati, saya dan suami saya, untuk hadir di situ, merendahkan hati kami, dan benar-benar ngelihat, belajar, sehingga kami benar-benar nangkep gitu ya. Jadi saran saya sih ya ambillah keputusan sekarang. Kalau bisa Anda beli aja dulu. Selanjutnya hidup Anda akan berubah. Dengan hati yang benar Anda akan bisa mendapatkan isi dari usaha ini. Oke, gitu aja teman-teman. Sukses buat teman-teman yang di luar kota juga. Bye. Oke teman-teman, Infonet malam hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti ada circle meeting untuk lanjutannya, bisa tanyakan ke teman-teman yang mengundang. Jangan lupa beli tiket LS segera ya. Oke teman.